Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini agak berbeda ya, karena kami akan memberikan list film-film The Conjuring Universe, alur cerita singkatnya, dan urutan menonton filmnya biar kalian lebih gampang memahami keseluruhan ceritanya. Tapi kalian bisa skip di sini kalau nggak mau kena spoiler. Dan buat kalian yang mau lanjut menonton videonya, silahkan subscribe channel ini. Oke, let's check this out. For your information, The Conjuring film sendiri akan menceritakan tentang Ed dan Lorraine Warren, sepasang suami istri di kehidupan nyata yang banyak melakukan aktivitas paranormal pada tahun 1960-an. Sebenarnya, kalau menurut tahun rilisnya, yang pertama muncul adalah The Conjuring di tahun 2013, Annabelle di tahun 2014, The Conjuring 2 pada 2016, Annabelle Creation pada 2017, The Nun pada tahun selanjutnya, yaitu 2018, dan pada tahun 2019 ada dua film, Annabelle Comes Home dan The Curse of La Llorona. Dan yang terbaru, rilis pada tahun ini adalah The Conjuring The Devil Made Me Do It. Dan kalian bisa banget nonton filmnya sesuai urutan tahun rilisnya. Tapi menurut aku pribadi, supaya mudah memahami keseluruhan alur cerita dari The Conjuring Universe, aku rekomendasiin kalian buat nonton sesuai urutan ini. Pertama, kalian harus nonton The Nun yang rilis pada tahun 2018. Film ini bersetting pada tahun 1952 di sebuah biara di Romania. Setelah penemuan mayat seorang biarawati, Vatikan mengirim Father Burke dan Irene, seorang biarawati muda yang belum mengambil sumpah, untuk melakukan investigasi. Di sanalah mereka berdua bertemu dengan iblis bernama Valak. Valak muncul setelah ritual pemanggilan iblis yang dilakukan oleh seorang bangsawan Hongaria bernama Duke of Saint Karta yang sangat terobsesi dengan satanisme. Dari informasi yang beredar, karakter Irene di film ini sebenarnya adalah Lorraine Warren karena ditemukan banyak kesamaan di antara keduanya, termasuk kemampuan supranatural mereka. Meskipun sampai saat ini hal ini belum sepenuhnya terkonfirmasi. Untuk film kedua, kalian bisa menonton film Annabelle Creation yang rilis pada 2017. Film ini bersetting pada 1955 dan film ini sebenarnya adalah film prequel dari Annabelle yang beredar pada tahun 2014. Film ini akan menceritakan tentang si pembuat boneka, Samuel Mullin, dan juga istrinya, dan setelah kematian putrinya, Annabelle, yang tertabrak mobil, pasangan Mullins menjadi sangat sedih hingga rela berbuat apa saja demi mendapatkan putrinya kembali. Lalu iblis Malthus mengambil kesempatan itu dengan menyamar menjadi jiwa Annabelle dan merasuki salah satu boneka buatan Samuel untuk kembali lagi ke dunia. Pada akhirnya keluarga Mullins sadar jika mereka hanya diperdaya oleh iblis Malthus, dan mereka pun memanggil para pastor untuk melakukan ritual demi menyegel iblis di dalam boneka Annabelle. 12 tahun kemudian, setelah penutupan sebuah panti asuhan, mereka menampung 6 orang anak yatim piatu dan Sister Charlotte. Para anak yatim dilarang memasuki kamar almarhum anak Samuel. Tetapi seorang anak bernama Janice masuk ke dalam kamar itu setelah dengan tiba-tiba kursi rodanya didorong oleh sosok yang mirip iblis Valak. Di sana Janice melepaskan iblis boneka Annabelle hingga merasukinya dan membuatnya meneror orang-orang di rumah itu. What do you need? She can walk. Forgive me, sister, for how that said. Please don't take my sunshine. Lalu dia pun kabur ke Santa Monica dan masuk ke sebuah panti asuhan. Di sana Janice mengganti namanya menjadi Annabelle. Lalu dia pun diangkat menjadi anak oleh keluarga Higgins. Sebenarnya, wajah sosok Valak di film ini tidak diperlihatkan.
Tetapi terlihat jika sutradara ingin menampilkan bahwa itu memanglah sosok Falak sebagai clue keterkaitan film ini dengan film-film lainnya. Yang ketiga, kita bisa menonton film Annabelle yang rilis pada tahun 2014. Film akan berkisah tentang Janice atau Annabelle yang diadopsi oleh keluarga Higgins yang kini beranjak remaja. Sekarang dia dan pacarnya menjadi penyembah setan. Mereka pun menghabisi orang tuanya, yaitu keluarga Higgins. Lalu pacarnya pun ditangkap polisi dan Janice bunuh diri lalu merasuki boneka Annabelle. Kemudian scene akan berpindah pada tetangga keluarga Higgins, yaitu seorang dokter yang mendapatkan boneka Annabelle itu dan memberikannya pada istrinya, Mia, yang sedang hamil untuk melengkapi koleksi bonekanya. Tak lama kemudian, kejadian-kejadian horor pun mulai terjadi dan mereka selalu diganggu dan diteror oleh iblis boneka Annabelle. Hal ini membuat mereka membuang boneka Annabelle dan berpindah apartemen baru. Namun hantu Annabelle terus mengikuti mereka. Yang keempat, kita bisa menonton film The Conjuring 2013. Film yang pertama muncul di The Conjuring Universe. Di film inilah cerita akan berfokus pada Ed dan Lorraine Warren. Mereka mendatangi keluarga Perron yang pindah ke sebuah rumah pertanian tua dan mulai mengalami kejadian-kejadian horor. Hal ini terjadi karena tanah yang mereka tempati merupakan tanah kutukan dari pemilik sebelumnya yang bernama Bathsheba yang mengorbankan anaknya kepada setan dan bunuh diri serta mengutuk orang yang menempati tanah miliknya. Di sini kita juga sekilas diperlihatkan boneka Annabelle yang disimpan di ruang penyimpanan artefak keluarga Warren. Hal ini menunjukkan bahwa film The Conjuring dan Annabelle saling berkaitan. Dan juga hal tersebut sebagai clue untuk film lainnya. Yang kelima, mari kita menonton film Annabelle Comes Home yang rilis pada 2019. Film ini akan menceritakan tentang Ed dan Lorraine yang mendapatkan boneka Annabelle dari pengasuh anak yang selalu diganggu oleh boneka itu. Lalu film berpindah pada sekitar 1 tahun kemudian, di mana Ed dan Lorraine menyewa Mary Ellen untuk menjadi babysitter anaknya, Judy, saat mereka pergi untuk menyelidiki sebuah kasus. Tak lama kemudian, teman Mary Ellen yang bernama Daniela datang ke rumah itu dan berpikir jika dia bisa berbicara dengan roh ayahnya yang telah meninggal. Hingga ia pun masuk ke ruang artefak keluarga Warren dan tanpa sengaja membiarkan kotak kaca boneka Annabelle terbuka dan membuat iblis di dalamnya terlepas. Setelah itu Mary Ellen dan Judy mengalami banyak teror dan juga gangguan dari Annabelle dan iblis-iblis lainnya. Hingga pada akhirnya, Mary Ellen dan Judy bisa mengunci para iblis itu di ruang artefak keluarga Warren demi keselamatan mereka. Nah, disinilah letak keterkaitan film Annabelle Comes Home dengan The Conjuring 2013, yaitu boneka Annabelle telah ada di ruang artefak keluarga Warren. Kemudian yang keenam, kita bisa menonton The Curse of La Llorona yang rilis pada 2019. Film ini bersetting pada 1977, di mana seorang pekerja sosial bernama Anna Gracia merekomendasikan 2 orang anak laki-laki untuk diambil dari ibunya, Patricia, karena 2 anak itu selalu dikunci di sebuah lemari. Lalu Anna pun menemukan fakta jika Patricia sebenarnya melindungi anak-anak mereka dari roh penuh dendam bernama La Llorona. La Llorona adalah seorang wanita yang menghabisi nyawa anaknya dengan cara menenggelamkannya setelah mengetahui suaminya berselingkuh. Lalu setelah menyadari kesalahannya, dia pun mengakhiri hidupnya sendiri dan rohnya bergentayangan hingga dijuluki sebagai hantu La Llorona yang berarti wanita yang menangis.
Di sini juga akan muncul seorang pendeta yang ada di film Annabelle. Tetapi dia di sini bertugas untuk membantu Anna mengusir roh jahat. Kita juga akan sekilas mendengar tentang cerita Ed dan Lorraine Warren, tokoh utama film The Conjuring. Jadi kaitan film ini dengan film The Conjuring Universe lainnya terletak pada saat Bathsheba terkena kutukan lelarona, yaitu dengan membunuh anaknya sendiri dan bunuh diri seperti yang dilakukan oleh lelarona. Setelah itu yang ketujuh kita bisa menonton The Conjuring 2 yang rilis pada 2016. Film ini akan menceritakan investigasi Ed dan Lorraine pada pembunuhan di Amityville. Di tempat lain, di wilayah Enfield, seorang single mother bernama Peggy Hudson dan keluarganya mengalami banyak gangguan dan teror setelah putrinya, Janet, bermain papan Ouija. Janet menjadi sering kerasukan dan mengganggu anggota keluarga lainnya. Kasus mereka menjadi terkenal hingga Ed dan Lorraine pun datang untuk membantu mereka. Setelah investigasi yang mereka lakukan, diketahui jika Falak adalah iblis di balik semua kekacauan yang terjadi. You're going to die. Ed dan Lorraine pun segera melakukan ritual untuk mengusir iblis Falak kembali ke neraka. The Conjuring 2 terlihat sangat berkaitan dengan film The Nun. Karena di sini Lorraine akan bertemu dan berhadapan langsung dengan iblis Falak. Dan untuk yang terakhir, yang ke-8, kita bisa menonton The Conjuring, The Devil Made Me Do It, yang rilis pada Juni tahun ini. Di sini Ed dan Lorraine membantu proses pengusiran roh jahat di tubuh seorang anak bernama David. Iblis yang merasuki David sangat kuat dan membuat Arnie Johnson tak tega melihat tubuh David yang sudah semakin melemah. Hingga dia pun memohon pada iblis untuk meninggalkan tubuh David dan mengambil dirinya sebagai imbalannya. Setelah itu Arnie mengalami banyak kejadian gaib. Dia pun mengalami kerasukan hingga membunuh seorang lelaki bernama Bruno. Lalu Ed dan Lorraine pun melakukan investigasi dan menemukan jika iblis yang merasuki Arnie dikirimkan oleh putri seorang pendeta yang melakukan ilmu hitam. Pada akhir film, saat Ed memasukkan totem ke ruang artefak, sekilas akan terlihat foto Falak yang menunjukkan jika alur film ini terjadi setelah The Conjuring 2, di mana Lorraine mengalahkan Falak. Oke, itu adalah urutan menonton film The Conjuring Universe terbaik menurut saya, supaya kalian lebih mudah memahami semua alur cerita dan kaitan di dalam film-film tersebut. Tapi jika kalian lebih nyaman menonton film-film tadi dengan urutan rilisnya, juga nggak masalah. Atau mungkin kalian punya urutan lain buat nonton filmnya. Boleh sharing di kolom komentar ya. Sekian aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film keren lainnya. See you and I see you. Bye.